selamat siang semuanya. Dengan saya calon guru penggerak angkatan 11 Sumba Timur NTT. Saya Neni Mesusanti. Saat ini saya bersama dengan Ibu Martina sebagai guru bimbingan konseling di kelas 7, 8, dan 9. Hari ini saya akan melakukan percakapan praobservasi sebelum dilaksanakannya kegiatan observasi. Halo Ibu, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Kabar baik. Ya, puji Tuhan baik, luar biasa Bu ya. Iya, luar biasa Ya. sekali. Hari ini saya akan melakukan percakapan praobservasi sebelum Ibu melakukan observasi Bu ya. Iya. Jadi sebelum saya mengamati Ibu di kelas, sebelum Ibu melakukan observasi, saya akan melakukan percakapan terlebih dahulu dengan Ibu agar Ibu lebih siap dalam proses pembelajaran dalam proses pembelajaran pada saat observasi besok, ya. Nah, dari pembelajaran yang akan Ibu lakukan, tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan apa? Tujuan itu ini mengembangkan rasa percaya diri peserta didik. Itu biasanya tujuan pembelajarannya. Ya, jadi tujuannya mengembangkan rasa percaya peserta didik Bu ya. Iya. Untuk area pengembangan yang akan Ibu kembangkan dalam proses pembelajaran nantinya. Di situ areanya saya sesuaikan dengan RPL yang sudah saya buat, di mana peserta didik harus bisa memiliki rasa percaya diri yang utuh dengan berbagai macam media yang saya gunakan dalam kegiatannya. Jadi area pengembangannya terdapat pada peserta didiknya Bu ya. Iya. Nah, dari area pengembangan yang akan Ibu lakukan, strategi apa yang akan Ibu terapkan dalam proses pembelajaran nantinya? Ya, strateginya di situ sesuai dengan dia punya alur juga yang ada di RPL. Yang pertama itu ada namanya medianya saya gunakan itu ada ada video, ada gambar juga. Jadi di sini kan kita berusaha menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi atau berpusat pada peserta didik, di mana pada saat proses pembelajaran juga saya membentuk peserta didik itu dalam kelompok guna untuk melatih mereka berkolaborasi antara yang satu dengan yang lain. Setelah itu saya memberikan kesempatan kepada mereka untuk mempresentasikan hasil apa yang mereka sudah kerjakan untuk melatih keterampilan berkomunikasi maupun rasa percaya dirinya peserta didik dan rasa tanggung jawabnya. Ya. Jadi Ibu akan melakukan strategi di mana strategi itu merupakan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas Bu ya. Iya. Dan terintegrasi secara tidak langsung terintegrasi kompetensi sosial emosionalnya Bu ya. Iya. Nah, semoga berhasil Bu ya. Dan rencananya kapan Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut Bu? Rencananya tanggal 29 September di hari Rabu tersebut. 29 Oktober lah. Ya. Oktober Bu ya. Bulan Oktober ya. Semoga apa yang Ibu sudah rencanakan Ibu berhasil dan bisa melakukan menerapkan di dalam kelas. Ya. Sampai jumpa pada saat observasi nanti Bu ya, besok Bu ya. Semoga berhasil dan nanti setelah ini melakukan observasi kita berbincang-bincang kembali Bu ya setelah melakukan pembelajaran dalam kelas. Dan nanti di dalam observasi saya mencatat beberapa hal-hal yang saya temui dalam kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan. Siap. Kita Bu ya. Ya. Nah, setelah itu baru kita melakukan pasca observasi. Siap. Oke, selamat siang Ibu. Selamat Sukses siang selalu. juga. Amin. Terima kasih banyak. Ya, demikian dari percakapan praobservasi saya bersama Ibu Martina. Sampai jumpa lagi nanti pada pasca observasi. Selamat pagi, salam dan bahagia. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Sudah berdoa tadi? Belum, Bu. Ya, itu minta
luar biasa. Tadi datang sekolahnya disuruh sama orang tua atau kemauan sendiri? Kemauan sendiri. Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Ya, Ibu akan mengecek kalian punya kehadiran. Agustinus, Alfonsius, Alseane, Ada Bu. Tamelia, Heldelia, Ada Bu. Indah, Jelensi, Lucia, Luther, Mario, Maureen, Princess, Simon, Ada Bu. Stephen, Ada Bu. Fidela. Iya, semuanya hadir. Luar biasa. Ya. Jadi hari ini kita akan melanjutkan atau memulai materi layanan kita. Jadi sebelum kita mulai, Ibu harap di atas meja tolong disiapkan pena dengan kertas untuk mencatat ada beberapa hal-hal penting yang dapat kalian pelajari nanti di sini, dan semoga kalian bisa mencermatinya dengan baik. Ya, sebelum kita memulai, mari kita sama-sama speaking dulu. Masih ingat dan fokus? Masih, Bu. Kita mulai 1, 2, 3. Terfokus. Melihat. Mendengar. Mengingat. Fokus. Ya. Ya, adapun judul atau topik layanan klasikal kita pada hari ini itu membangun rasa percaya diri. Ya, kalau Ibu sudah sebut membangun rasa percaya diri, pasti sudah ada di unek-unek kalian apa sih itu percaya diri. Jadi ada pertanyaan pemantik di sini yang Ibu berikan untuk kalian. Pertanyaan yang pertama di sini, apa ciri-ciri orang yang percaya diri? Angkat tangan yang tahu. Ya, angkat tangan yang tahu. Ya, Ibu kasih kesempatan duluan ke Feldelia, silakan. Berani berbicara di depan umum. Berani berbicara di depan umum. Simon, Berani menerima tantangan. berani menerima tantangan. Dari Princess apa? Berani menghadapi penolakan tanpa rasa risiko. Wah, luar biasa, tepuk tangan. Ada lagi dari yang lain? Ya, mari kita lihat sama-sama. Ya, ada di sini ada 2 poin yang Ibu taruh di sini, yaitu berani menerima dan menghadapi penolakan dari orang lain. Yang kedua, percaya akan kompetensi yang kita miliki. Jadi itu ada beberapa jawaban dan ditambah oleh jawaban kalian tadi yang 3 orang. Kita lanjut dengan pertanyaan yang kedua. Nah, di sini ada pertanyaan. Ini ada pertanyaan. Apa manfaat dari memiliki rasa percaya diri? Yang tahu bisa angkat tangan. 3 orang. Oke, duluan Mario. Silakan Mario. Menjadikan diri kuat menghadapi masalah. Menjadikan diri kuat menghadapi sebuah masalah. Fidela. Tidak cepat emosi dan marah. Tidak cepat emosi dan marah. Luther. Selalu optimis dan pesimis. Selalu optimis dan tidak bersikap pesimis. Tepuk tangan juga. Ada lagi? Ada lagi? Tidak ada? Oke. Terima kasih untuk kalian yang sudah memberikan jawaban yang begitu luar biasa. Ya, Ibu akan lanjut. Ya, ini ada di sini. Ibu ada 2 juga yang Ibu tampilkan di sini. Yang pertama, menjadi pribadi yang tahan banting. Ya, tahan banting. Apapun yang orang buat sama kita, kita tetap kuat, tetap melewati hal-hal yang seperti orang buat sama kita. Ya, yang kedua adalah mampu mengatasi keadaan dengan baik, ya, tanpa menggunakan namanya rasa pesimis. Jadi harus tetap optimis. Ya. Adapun tujuan layanan kita hari ini yaitu peserta didik dapat mengembangkan rasa percaya diri secara mantap, terarah, dan berkelanjutan. Inilah tujuan yang harus kita capai pada pertemuan kita hari ini. Ya. Selain itu ada pun karakter, profil pelajar Pancasila yang dapat kita capai dalam
dalam pertemuan kali ini. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Tadi kita sudah lewati dengan berdoa bersama. Yang kedua, bergotong royong. Yang ketiga, kreatif. Dan yang terakhir adalah bernalar kritis. Ya. Di sini adapun metode layanan yang Ibu gunakan itu ada 3. Ada ceramah, ada video pembelajaran, dan yang terakhir ada diskusi kelompok. Jadi itu 3 metode yang Ibu terapkan pada pertemuan layanan bimbingan Pasika pada pagi hari ini. Ya, Ibu akan masuk dengan materi yang pertama. Ya, jadi ini namanya percaya diri. Tadi ditanya-tanya apa sih percaya diri? Jadi percaya diri itu merupakan rasa percaya atau tentang bagaimana sih kita relevan atau meyakini terhadap keseimbangan atau kesanggupan kita, juga memperoleh suatu perasaan bangga bersama dengan rasa tanggung jawab yang harus kita miliki dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu namanya percaya diri. Ya, dan hal ini juga bukan berarti bahwa setiap individu tersebut ini mampu dan kompeten melakukan segala sesuatu seorang diri. Tapi mereka harus membutuhkan bantuan dari orang lain. Dan kita manusia tidak ada yang bisa hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain. Ya, dan rasa percaya diri yang tinggi juga dapat ditandai dengan yang namanya sikap selalu memiliki kompetensi. Kalian merasa memiliki kompetensi atau tidak? Merasa. Iya, karena kompetensi yang harus kalian miliki harus dipertahankan, ya, harus dikembangkan. Ya, ada pun lagi yakni kita mampu percaya bahwa diri kita bisa. Kita bisa menggapai semua apa yang kita inginkan dengan rasa percaya diri yang tumbuh dari dalam diri kita. Nah, karena didukung oleh pengalaman juga, maka kita punya potensi akan bagus dan terarah dan akurat. Dan prestasi juga serta harapan yang direalistiskan dalam diri kalian akan semua tercapai sesuai apa yang kalian inginkan atau harapkan. Ya. Itu ada beberapa makna dari rasa percaya diri. Jadi di sini kita sama-sama menyaksikan videonya. Tolong dicatat video inti dari videonya, karena setelah ini akan ada sebuah pertanyaan. Ya, tolong dicermati bersama-sama. Apa itu percaya diri? Menurut para ahli, percaya diri itu adalah gak. Aku gak akan melakukan itu. Aku sih gak terlalu suka terpaku pada satu macam definisi saja. Buat aku sih, semua orang itu kan punya pandangan dan pengertiannya masing-masing dalam mendeskripsikan sesuatu. Jadi, ini menurut pandangan aku ya. Dulu pas aku masih kecil, percaya diri itu seperti selebritis di TV yang kelihatannya keren, pakai pakaian mahal, senyum-senyum di depan kamera dan dikejar banyak penggemar. Aku jadi terpesona dan penasaran, gimana caranya supaya aku bisa keren kayak mereka? Yang terpikirkan pertama itu adalah mencoba mengganti gayaku dengan gaya selebritis. Contohnya, pakai baju seperti mereka, aksesori, atau punya HP yang sama seperti mereka. Aku mencoba sebisa mungkin mengimitasi sama persis dengan idola di TV. Tapi tetap aja dari masa sekolah, aku ini bukan orang yang percaya diri. Aku ini anak pendiam yang gak punya teman, yang suka duduk di pojok sambil menggambar. Aku gak pernah mengerti gimana caranya aku bisa percaya diri dan berbaur dengan orang lain. Soalnya aku jarang cocok dengan gaya-gaya orang di sekitarku. Orang lain kan biasanya mencoba untuk mengikuti gaya teman-teman sekitar supaya bisa bergabung. Aku nggak bisa melakukan itu. Aku nggak bisa tiba-tiba jadi orang ekstrovert, atau yang suka pakai perhiasan, atau yang suka dengan musik K-pop. Kalau sekarang aku mengenal masa lalu, aku malah bersyukur karena aku nggak perlu memaksakan diri jadi pribadi yang lain hanya untuk berbaur dengan teman sekelas. Dan aku nggak memaksakan diri untuk berteman dengan orang-orang yang gak cocok dengan aku.
Semakin aku dewasa, aku semakin ngerti kalau percaya diri itu bukan soal penampilan, atau apa benda yang kita punya, atau berapa banyak follower di media sosial. Percaya diri itu adalah keyakinan dalam diri bahwa apapun masalah dan rintangan yang ada dalam hidup kita mampu dan kuat dalam menghadapinya. Orang-orang terkenal, motivator, selebritis, mereka gak langsung sukses dalam semalam. Mereka bekerja keras untuk mencapai kesuksesan di masa sekarang. Percaya diri itu bukan soal keren-kerenan, itu soal menguatkan jiwa dan raga kita, dan baru setelah itu kita jadi orang keren. Oke, jadi bagaimana kita bisa jadi orang yang kuat? Kembangkan diri kita. Yang masih siswa sekolah, belajar yang rajin dan tingkatkan peringkat, dan harus terus mencari hal baru untuk dipelajari. Semakin banyak pengalaman kita, semakin meningkat pula percaya diri kita. Kita perlu menjadi orang yang lebih disiplin, rapi, dan kerja keras. Jangan takut untuk memulai pembicaraan dengan orang lain. Kemampuan sosial itu adalah sesuatu yang bisa dilatih. Semakin banyak kamu berinteraksi dengan orang, semakin kuat ilmu sosial kamu. Kalau kamu menemukan teman bicara yang cocok, bagus. Tapi kalau kamu dapat orang yang sewot, jangan langsung berkecil hati dan cari yang lain ya. Kepercayaan diri itu harusnya membuat kamu menjadi pribadi yang lebih baik, bukan jadi orang sombong. Ada beberapa jenis orang kalau sudah punya banyak harta dan terkenal di media sosial, gampang sekali jadi besar kepala. Hai, aku ini YouTuber terkenal, subscriberku puluhan juta. Waktunya ngeprank orang, aku akan taruh batu dan sampah di dalam kardus mie instan ini, terus kasih ke orang di pinggir jalan. Mereka pikir itu isinya mie instan, tapi bohong. Ini bakalan viral di YouTube nih. Ini contoh orang yang pedenya kelewat batas, sampai-sampai dia merasa bisa melakukan apapun yang dia suka tanpa peduli orang lain. Aku paham kok, masa-masa remaja itu penuh dengan kenakalan. Dulu pas aku masih remaja juga pernah melakukan hal-hal yang konyol, yang kalau sekarang aku ingat, rasanya pengen kembali ke masa lalu dan melempar diri sendiri ke tempat sampah. Makanya, aku mau bilang kepada kalian yang masih ABG, kamu gak akan mendapatkan hal baik kalau membuat masalah dengan orang lain. Kalau kamu gak mau dibohongi orang lain, jangan membohongi. Kalau kamu gak mau dibully, jangan membuli. Apakah kalian mau jadi terkenal karena kejahatan atau kebaikan? Iseng-iseng itu boleh, tapi tujuan iseng atau prank itu untuk membuat orang lain terhibur. Jadi, kalau kamu mau melakukan keisengan, pikirkan dulu, apakah ini akan membuat orang tertawa atau sengsara. Tapi aku yakin kok subscriberku ini semuanya anak yang baik-baik. Kalian orang baik-baik kan? Kalau ada yang jadi anak nakal, boleh tahu kalian tinggal di mana? Sudah saksikan videonya? Sudah, Bu. Oke. Semangat dulu. Ya, senyum dulu. Ya, kasih senyum yang terbaik. Ya, setelah kalian menyaksikan video tadi, ada pertanyaan setelah Ibu menayangkan video. Yang bisa jawab silakan angkat tangan ya. Ini ada pertanyaannya. Dari video tadi yang kalian nonton, apa sih hal-hal yang menarik menurut kalian? Yang tahu silakan angkat tangan. Yang tahu silakan angkat tangan. Iya, mau dan sedia silakan. Hal menarik yang saya dapatkan adalah saya dapat mempelajari dan memahami untuk meningkatkan rasa percaya diri dan terus bekerja keras dan tidak merasa malu serta meningkatkan kemampuan bersosial dengan orang lain. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Ya. Ada lagi pertanyaan yang kedua. Ya. Apa sih hal-hal yang dapat memperkuat pemahaman kalian dari video tadi? Yang tahu angkat tangan. Ya, Alsiani saja yang lain. Ya, silakan Alsiani. Saya mampu memahami tentang percaya diri, meningkatkan rasa percaya diri, ciri-ciri percaya diri, dan langkah-langkah yang harus saya lakukan. Oke, luar biasa juga untuk Alsiani. Tepuk tangan juga untuk Alsiani. Ya, dengan adanya 2 pertanyaan dan 2 jawaban tadi sudah mewakili kalian. Kita akan masuk ke diskusi kelompok. Silakan kalian bergabung dengan kalian punya kelompok masing-masing. Ya, kursinya diangkat saja. Ya, Ibu akan memberikan lebar kerja.
takut apa silahkan tanyakan sama ibu. Yang merasa yang kurang paham silahkan. Ya, tulis nama kita. Kelompok 2 ada di mana? Bisa? Ya. Jangan lupa tulis nama kita kelompok ya. Kelompok 3 bagaimana? Ada kendala? Jangan lupa tulis nama lengkap teman-teman ya. Di lembar jawabannya. Tulis nama lengkap di jawabannya. Kelompok 2 bagaimana? Iya. Waktunya 5 menit ya untuk diskusi kelompok. Ini ada di sini. Sudah bagaimana? Sudah tulis
menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi percaya diri. Yang pertama, kondisi fisik. Faktor yang paling sering ditemui, faktor fisik yang tidak sesuai harapan dapat menunjukkan gambaran yang buruk pada diri sendiri. Yang kedua, pengalaman hidup. Pengalaman hidup yang mengecewakan dapat menjadi sumber timbulnya rendah hati, individu tidak merasa aman, kurang perhatian dan kasih sayang. Individu tersebut juga akan merasa tidak percaya diri. Yang ketiga, lingkungan keluarga. Keluarga dan pola asuh merupakan hal yang paling penting dalam pembentukan karakter hingga rasa percaya pada seseorang. Orang tua yang menunjukkan perhatian, penerimaan, dan cinta kasih yang membangkitkan rasa percaya diri. Itu saja dari kelompok 1. Ya, mungkin ada tanggapan atau pertanyaan dari kelompok lain untuk kelompok 1. Oh ya, ada dari kelompok 2. Alsiade, tolong dicatat pertanyaannya. Ada yang bawa pena? Ya, tolong dicatat pertanyaan dari kawan. Dicatat ya. Ya, silakan Alsiade. Sebutkan satu faktor yang mempengaruhi percaya diri. Sebutkan salah satu faktor yang mempengaruhi rasa percaya diri. Satu saja. Ya, satu aja ya. Silakan dijawab. Kondisi fisik. Faktor yang paling sering ditemui. Faktor fisik yang tidak sesuai harapan dapat menimbulkan gambaran yang buruk pada diri sendiri. Ya, itu jawaban dari kelompok 1. Bagaimana Alsiane? Iya, oke. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Luar biasa. Mari kita berikan tepuk salut untuk kelompok 1. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Sekian dari sisi kami. Sama-sama, silakan. Ya, kita lanjut dengan kelompok 2. Mari, kelompok 2 silakan. Kelompok 2 dengan pertanyaan. Menurut kalian apa saja dampak dari tidak memiliki rasa percaya diri? Ya, mari maju. Ya, silakan. Hati-hati. Oke. Ya, semua tolong perhatikan depan. Ya, silakan. Menurut kalian apa saja dampak dari tidak memiliki rasa percaya diri? 1. Tidak memiliki sesuatu atau keinginan tujuan target yang diperjuangkan secara sungguh-sungguh. 2. Tidak memiliki keputusan melangkah yang tegas. 3. Mudah frustasi atau stres ketika menghadapi masalah atau kesulitan. 4. Kurang termotivasi untuk maju, malasan atau setengah. 5. Sering gagal dalam menyelesaikan tugas-tugas atau tanggung jawab. 6. Canggung dan malu dalam menghadapi orang. 7. Tidak bisa memamerkan kemampuan berbicara dan kemampuan mendengar yang meyakinkan. 8. Sering memiliki harapan yang tidak jelas. 9. Terlalu sensitif atau perasa. Itu saja. Itu saja. Iya. Ada pertanyaan atau tanggapan untuk kelompok 2? Ya, ada dari Bidela, silakan. Sebutkan satu dampak dari rasa tidak percaya diri. Sebutkan salah satu dampak dari tidak memiliki rasa percaya diri ya. Sebutkan salah satunya apa? Tidak memiliki sesuatu atau keinginan tujuan target yang diperjuangkan secara sungguh. Itu jawaban dari kelompok 2. Bagaimana kelompok 3? Bisa diterima? Oke, luar biasa. Terima kasih untuk yang penanya dan yang sudah memberikan jawabannya. Luar biasa sekali. Mari kita berikan tepuk salut untuk kelompok
kelompok 2. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, luar biasa. Tetap semangat, silakan. Ya, dan terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Silakan duduk. Ya, kita akan lanjut dengan kelompok 3. Mari kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan. Di sini. Sini. Ya. Oke. Silakan kelompok 3 dengan pertanyaannya. Menurut pendapat kalian apa saja langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan rasa percaya diri? Ya, silakan. Selamat pagi. Menurut pendapat kalian, apa sajakah langkah-langkah yang dapat untuk meningkatkan rasa percaya diri? 1. Memahami dan mengenali diri sendiri. 2. Bersyukurlah atas apa yang dimiliki. 3. Selalu berpikir positif. 4. Berpakaian rapi. 5. Memberikan pujian kepada orang lain. 6. Duduk di bangku paling depan. 7. Berbicaralah dan tersenyumlah. 8. Tidak boleh membandingkan diri sendiri dengan orang lain. 9. Melakukan hal-hal yang disukai. 10. Berteman dengan teman-teman yang positif. Iya, luar biasa untuk kelompok 3. Ada pertanyaan atau tanggapan untuk kelompok 3? Oh, dari kelompok 1 silakan. Apa? Pertanyaan atau tanggapan? Ya, silakan. Sebutkan satu langkah yang meningkatkan rasa percaya diri. Sebutkan salah satu langkah untuk meningkatkan rasa percaya diri. Memahami dan mengenali diri sendiri. Luar biasa. Bagaimana kelompok 1? Iya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Mari kita berikan tepuk salut untuk kelompok 3. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Iya, terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Silakan. Iya, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Kalian sangat luar biasa. Ya, luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan. Berikan nilainya semua bagus. Ya. Dengan selesainya diskusi kelompok, maka kita akan menarik yang namanya sebuah kesimpulan. Ya. Di sini kita akan menarik sebuah kesimpulan. Kira-kira siapa yang dapat menyimpulkan hasil dari kegiatan kita dari awal sampai pada saat ini? Alsiane, siapa lagi? Fidela, silakan Alsiane duluan. Rasa percaya diri merupakan rasa percaya diri atau tentang keyakinan terhadap sesamanya. Iya, luar biasa. Tepuk tangan untuk Alsiane. Fidela, ada dari Fidela. Rasa percaya diri yang tinggi juga ditandai dengan sikap selalu merasa memiliki kompetensi. Wah, luar biasa. Bagus. Ada lagi? Ada lagi? Ya, silakan Maureen. Yang lain silakan. Ayo. Sikap selalu merasa memiliki kompetensi, yakin, mampu dan percaya bahwa kita bisa karena didukung oleh pengalaman, potensi, aktual, prestasi serta harapan yang nyata terhadap diri sendiri. Luar biasa. Karena sikapnya terpulang, yaitu dari kesimpulan yang sudah kalian berikan semuanya benar dan kita sama-sama menyimpulkan di sini ya. Kita sama-sama membacanya saja ya. 1, 2, 3. Kesimpulan. Percaya diri merupakan rasa percaya tentang keyakinan terhadap kesimpulannya, juga diperoleh suatu perasaan bangga bersama dengan rasa tanggung jawab. Rasa percaya
lingkungan masyarakat, di lingkungan keluarga. Semoga kalian terus menumbuhkan rasa percaya diri, baik dalam bidang kompetensi maupun dalam berbagai hal. Jadi rasa percaya diri itu sangat penting, ya, sangat penting yang harus kita miliki. Apalagi kita pada saat tampil di depan umum. Jadi kita harus punya namanya rasa percaya diri yang tinggi. Dan tadi juga kalian dari kesimpulan juga sudah ada juga dibahas apa langkah-langkah yang harus kita capai dalam percaya diri. Dan kalian sudah membahasnya dalam diskusi kelompok, dan semoga apa yang kalian diskusikan hari ini dapat bermanfaat untuk kehidupan kalian ke depannya. Ya, itu dengan adanya kesimpulan maka kita akan berlanjut. Ada beberapa pertanyaan, ya, ada beberapa pertanyaan refleksi, ya, pertanyaan refleksi. Jadi ibu hanya minta menjawabnya saja, tidak perlu ditulis, ya. Pertanyaan refleksi. Yang pertama, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti kegiatan layanan bimbingan klasikal? Senang. Apalagi? Dapat ilmu baru. Apalagi? Menyenangkan. Apalagi? Dapat meningkatkan rasa percaya diri. Luar biasa, tepuk tangan, ya. Kedua, ada pertanyaan kedua. Apa yang kalian pelajari dalam layanan bimbingan klasikal hari ini? Tentang meningkatkan rasa percaya diri. Ya, itu materi kita hari ini. Dari kegiatan layanan bimbingan klasikal hari ini, kira-kira apa yang akan ibu tambahkan atau kurangkan dari kegiatan hari ini? Mungkin ada videonya atau apa, mau ditambah atau mau dikurang? Pas. Oke, terima kasih banyak. Kalau begitu ibu ucapkan limpah terima kasih atas dukungan kalian, dan kalian sudah mengikuti layanan bimbingan klasikal dengan baik, dengan penuh semangat. Ya, dengan adanya refleksi ini, jadi kita minggu depan akan bertemu kembali dengan materi atau topik itu belajar yang efektif. Belajar yang efektif. Oke, ya. Jadi ibu sudah dengan ini, ibu juga akan membagikan ada angket evaluasi layanan. Angket evaluasi layanan. Ini nanti kalian tinggal memberikan centang dan dibaca dia punya soal dan dijawab. Ya, dicentang saja. Iya, jangan lupa ditulis namanya. Namanya, ya. Nanti langsung ditaruh dari sini ya. Ya, dengan ibu membagikan angket evaluasi, maka kita punya pertemuan berakhir sampai di sini, dan luar biasa untuk kalian. Ibu ucapkan libat terima kasih, dan ibu harap ini satu orang memimpin kita dalam doa penutup hari ini. Ya, nanti jawaban angketnya disimpan saja di atas meja. Ibu minta satu orang pimpin kita di dalam doa penutup. Doa penutup. Oke, semuanya kita berdoa dulu. Ya. Dari pagi hingga pada siang hari ini, pada siang
sampai pertemuan berikut. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Salam. Tepuk tangan dulu. Sudah untuk evaluasinya tadi? Sudah, Bu. Tidak usah skornya. Bentar ya, sudah. Dibaca soalnya dengan dibaca soalnya dibaca baik-baik. Tidak baca bagus sih. Jangan lupa ditulis namanya, jangan lupa ditulis nama lengkap ya, tulis nama lengkap. Tulis nama lengkap. Tidak usah ditulis poin, ditulis. Tidak usah ditulis poin. Ya, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya, Neni Susanti, dan di sebelah saya ada Ibu Martina, SPD, dan di samping saya Ibu Leni Fitriani, SPD-UR. Hari ini yang lalu kami sudah melakukan praobservasi dan sudah melaksanakan observasi di dalam kelas bersama Ibu Martina. Hari ini saya akan melakukan pasca observasi bersama Ibu Martina dan yang didampingi oleh Ibu pengajar tertib. Untuk itu, selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, kabar baik. Luar biasa Bu ya. Iya. Dan kemarin kan kita sudah melakukan observasi. Iya, Bu. Bagaimana perasaannya? Sangat menyenangkan, bahagia, dan bisa bertemu kembali dengan saya punya anak-anak di dalam kelas. Jadi Ibu, untuk pertemuan kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi bersama Ibu. Untuk itu saya akan berbincang-bincang sedikit mengenai observasi yang sudah dilakukan kemarin Bu ya. Jadi tadi Ibu sudah mengatakan perasaan bahagia pada saat observasi kemarin. Tujuan dari percakapan kita kali ini apa yang ingin Ibu sampaikan tujuannya? Tujuannya saat ini kan evaluasi dari kegiatan pemberian layanan peserta saya kemarin. Jadi mungkin ada kekurangan atau apa, jadi mohon Ibu kasih masukan, bimbingan. Dari observasi kemarin, area pengembangan apa boleh diceritakan yang sudah Ibu lakukan dalam observasi kemarin, dari metodenya, medianya, strategi yang sudah lakukan di dalam kelas? Boleh Bu? Di sini kan saya punya materi tentang percaya diri, mengembangkan rasa percaya diri. Jadi di sini saya menggunakan ada metode ya. Di sini ada metode ceramahnya, ada video pembelajaran juga, dan medianya juga ada LCD dan lain sebagainya juga lengkap. Jadi di dalam kegiatan yang kemarin saya dengan anak-anak melakukan kegiatan sesuai dengan RPL atau rencana pelaksanaan layanan yang saya buat, dan di situ sudah mengandung pembelajaran berdiferensiasi, di mana saya mengajak peserta didik untuk sama-sama belajar dari baik dari video atau gambar yang saya putar, bagaimana untuk mengembangkan rasa percaya diri, dan saya membentuk anak-anak dalam diskusi kelompok untuk menggali atau untuk membentuk orang dalam rasa bertanggung jawab, bersosialisasi dan bekerja sama, dan mengarahkan mereka untuk menyampaikan hasil diskusi mereka ke depan kelas, untuk melatih mereka, melatih rasa percaya diri mereka untuk tampil bagi depan orang banyak maupun di dimanapun mereka berada. Dari area pengembangan Ibu tadi, Ibu sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya, dengan terintegrasi KST kompetensi sosial emosionalnya. Sudah bagus itu Ibu. Nah, dari sejauh pada saat observasi kemarin, sejauh mana Ibu
berhasil. 80% ya. Nah, berarti kekurangan atau hambatan-hambatan apa yang Ibu alami pada saat berobservasi kemarin? Kekurangan dan hambatannya sedikit agak banyak, sedikit Sedikit agak agak banyak banyak, ya. Iya. Ya di sini karena berhubung saya punya jam ini kan di luar jam guru mata pelajaran, itu kegiatannya istilahnya akhir pekan sudah. Jadi kadang anak-anak konsentrasinya kurang karena kelas-kelas yang lain kan di luar semua. Kita ini kan bergiliran orang. Nah setelah itu saya mencoba untuk membuat anak-anak fokus pada saat proses ini kegiatan layanan dengan cara saya mengajak orang untuk speaking atau kadang buat pantun, kadang balas pantun juga. Tadi kan Ibu katakan anak-anak kurang konsen, kurang fokus, begitu ya. Alasannya apa Bu ya? Selain, apakah ada alasan lain dari Ibu bilang kan akhir pekan? Apakah ada alasan lain kenapa anak-anak kurang konsen, jadi kan nggak fokus dengan pelajaran gitu? Mungkin karena berbagai motivasi juga mulai dari kurang, apalagi lihat teman-teman juga sudah di luar semua, pasti kepengen sekali sama bermain di luar gitu. Jadi anak-anak mungkin bisa karena kurang motivasi, terus ini sering lihat di luar karena ada anak-anak bermain di luar Bu ya. Nah, untuk mengatasi itu apa yang akan dilakukan supaya anak-anak itu bisa konsentrasi kembali, tetap fokus dalam pembelajaran Ibu, terus anak-anak yang di luar itu tidak mengganggu, tidak terganggu dalam pembelajaran Ibu pada saat ini. Kalau yang untuk anak-anak tadi saya mencoba itu mengajak orang speaking atau pantunnya, sedangkan anak di luar saya minta tolong untuk mereka sejawat untuk membantu untuk pihak anak di luar agar tidak mengganggu proses kegiatan layanan dalam kelas, biasa punya tujuan dan layanan juga bisa tercapai dengan baik. Jadi rencana Ibu sudah bagus ya. Jadi untuk memfokuskan kepada anak ada sedikit, terus diberi motivasi tambahan, menguatkan mereka begitu ya. Nah, terus untuk anak-anak di luar kalau mereka sejawat untuk handle, istilahnya menyandel Bu ya. Nah, dari rencana Ibu tadi itu kapan akan Ibu lakukan untuk pembelajaran selanjutnya supaya Ibu bisa mengimplementasikan apa yang Ibu rencanakan? Kalau tidak ada halangan rencananya ini hari Sabtu, hari Jumat ya. Hari Jumat depan Bu ya? Iya. Jadi Ibu akan melaksanakan rencana Ibu tadi akan diterapkan kembali di hari Jumat pertemuan berikutnya Bu ya? Nah, sekarang kan sudah mau akhir semester Bu ya? Semoga berhasil Bu ya, semoga anak-anak jadi semangat. Nah, atau ada dukungan atau kolaborasi dengan teman untuk melakukan itu? Sejauh ini ada dukungan dari rekan-rekan sejawat, mereka selalu memberikan motivasi untuk ini kemajuan dalam pemberian layanan luar biasa. Tapi teman-teman rekan sejawat juga bagus sekali memberikan dukungan untuk saya. Luar biasa Bu ya, jadi Ibu akan berkomitmen akan melaksanakan dari Jumat pembelajaran berikutnya, terus itu dukungan dari rekan sejawat juga Bu ya. Nah, semoga Bu Ibu bisa menjalankan dengan semangat dan berhasil, anak-anak bisa terus kembali. Sekarang bagaimana perasaannya Ibu setelah kita melakukan percakapan itu? Rasa lega. Rasa lega Bu ya? Ya. Terima kasih, banyak hal juga yang bisa saya petik dari Kasih Bu ya. Terima kasih banyak. Perasaan lega, beban bisa dicurahkan Bu ya. Curhat anak. Sampai ketemu nanti. Ya, terima kasih. Demikian percakapan pasca observasi saya bersama Bu Martina. Untuk selanjutnya saya beri kesempatan kepada Ibu Menteri Kapten untuk memberikan kembali kepada kami. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Martina sudah dapat melakukan praktik pembelajaran
biasa, jadi ibu dapat melakukan pembelajaran dalam mata pelajaran BK ya, terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi sosial emosional. Tadi di titik fokus kebijakannya berdiferensiasi sosial emosional dan merusak yang terjadi hambatan tadi itu terkait fokusnya peserta didik. Jadi fokusnya peserta didik sudah ibu kalau tidak salah, ibu sudah mengetahui solusinya bahwa sudah dapat diamankan atau dilakukan pembelajaran sosial emosional dengan memberikan SBK. Di SBK itu tujuannya adalah menghilangkan rasa jenuh dari peserta didik dengan bisa fokus. Kalau boleh saya sampaikan, nanti tambahkan juga ada juga namanya mindfulness, musik di BK ya. BK itu bimbingan konseling terkait dengan perilaku peserta didik selama proses berada di dalam sekolah, baik dari tim pendampingan, bagaimana dia melakukan pendidikan kepada sesama, ini berat, jadi sangat cocok dengan penerapan sosial media, terutama mindfulness. Nanti bisa ibunya bisa berbagi mindfulness itu apa sebenarnya, terus teknik stop itu apa sih, jenisnya seperti apa. Kalau SBK itu waktunya mungkin singkat dan itu siswa merasa senang jadi terhibur. Tetapi kalau mindfulness itu lebih ke kesadaran diri, jadi sangat cocok terkait dengan pelajaran diri kayak ya. Jadi bisa jadi dia akan sadar bahwa saya sedang apa di kelas ini, saya harus berbuat apa, sehingga dia mulai fokus ke dalam tujuan pembelajaran. Nah, itu dari saya. Terus yang kedua, tadi saya dengar belum sampai ke berdifferensiasi. Jadi siswa karena BK ya, jadi proses pembelajaran itu dilakukan sesuai dengan kebutuhan belajar. Jadi bagi siswa yang suka kayak tadi itu dia kurang konsentrasi, berarti harus ditangani dengan kebutuhannya sudah luar biasa Bu. Tadi ibu juga bilang untuk kebutuhannya apa yang itu disebut dengan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi akan melakukannya lagi di pembelajaran berikutnya. Jadi seperti itu contohnya aku coba pengembangan diri yang dilakukan tadi pengembangan diri ya, dengan ibu misalnya membuka YouTube, coba apa sih mindfulness itu sih, apa sih teknik stop itu, contohnya seperti apa nih ke ibu download di pembelajaran berikutnya. Jadi apakah ada efek? Contoh, jadi siswa yang begini sering kedengaran dari orang tua pasti terbawa atau ke sekolah. Jadi sampai di sekolah dia ngomong bengong. Jadi kalau kita kasih mindfulness mungkin dia akan tenang, sehingga dia mulai